Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1909. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tak Kincen, Dewi Bintang Kegelapan yang tidak sadar itu bahkan lebih terkejut dan tampak sangat waspada. Sementara Dewi Matahari yang awalnya diliputi oleh serangan dari Dewi Taiyin, tetapi dia masih bisa bertahan. Namun sekarang, Kaisar Shime dan Kaisar Yoming telah bergabung. Bagaimana mungkin dia masih bisa menolak? Dan hanya untuk sesaat, Dewi Matahari ditahan, ditangkap, dan diikat. Dia pun berdiri di depan Kincen dan berlutut di sana. "Anda," Dewi Matahari tampak ganas dan dingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Kincen dan Kaisar Yoming di sebelah Kincen, dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Suara melesat. Pada saat ini Dewi, Taiyin, dan Molly juga langsung datang ke sisi Kincen. Pada saat ini luka-luka Molly telah banyak sembuh dan mata Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Kegelapan berkedut liar. "Apa yang terjadi di sini sebelumnya?" tanya Kincen dengan wajah jelek. "Dan mengapa klon Kaisar Wiyue dari 5 Gunung Suci datang?" Kamu masih berani mengatakannya?" Sang Kaisar itu hampir membujuk Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap untuk pergi sebelumnya. "Tapi kamu yang membuat keributan di Laut Bencana Abadi dan memperingatkan mereka sehingga menarik klon Kaisar Wiyue untuk muncul," kata Molly. Segera Molly menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Wajahnya tidak bisa berkata apa-apa, sementara mata Kincen berkilat. "Maksudmu, klon Kaisar Wiyue telah terperangkap sejak kedatangannya dan dia belum pernah mengirim berita kembali ke tubuh utama?" Lalu Molly berkata dengan bangga, "Itu hampir saja. Aku tahu klon Kaisar Wiyue keluar. Dia memiliki hubungan yang kuat dengan tubuh utama. Lalu aku meminta Kaisar Abadi untuk mengaktifkan Istana Shiming dan dapat memblokir aura di sini. Dan itu tidak boleh ditransmisikan kembali ke tubuh utamanya. Jika tidak, bagaimana aku bisa tinggal di sini dengan bodoh? Dan mungkin aku sudah melarikan diri sejak lama," kata Molly. Berbicara tentang hal ini, Molly dengan tergesa-gesa menutup mulutnya dengan keringat dingin. "Sial, aku sangat bangga bahwa aku hampir saja mengatakannya." Kincen memandang Molly dengan dingin. "Apa yang kamu katakan tentang melarikan diri?" Molly gemetar dan tersenyum buru-buru. Maksudku aku berlari untuk memberitahumu tentang fakta ini." Kincen memandangnya secara mendalam, membuat rambut Molly berdiri. Kincen mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Molly dengan lembut. Molly membeku dengan ketakutan, menjadi pucat. "Molly, kamu telah melakukan pekerjaanmu dengan baik kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melanggar janjiku padamu," kata Kincen dengan tenang. Molly buru-buru berkata, "Kincen, apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Bukankah aku sudah tahu siapa kamu dan aku percaya padamu?" Pada saat dia selesai berbicara, punggung Molly sudah tertutup keringat dingin. Namun untungnya, dia tidak menyadari bahwa dia hampir saja melarikan diri sebelumnya. Tapi kemudian dia merasa marah lagi. Jelas, dia adalah ahli kaisar yang kuat. Mengapa dirinya selalu merasa seperti pengecut di depan anak Kincen ini? Tidak bisakah dia menjadi tangguh? Molly mengutuk di dalam hatinya bahwa dia tidak memenuhi harapan dan diam-diam berkata, "Tidak, Molly, Anda harus bangga pada Anda. Anda adalah putra takdir di laut alam semesta ini. Jadi mengapa Anda begitu pengecut?" Tentu saja terlepas dari semua dorongan, kaki Molly masih sedikit lemah. Di sisi lain, Kincen menghela napas lega karena tidak ada berita yang keluar ke tubuh Kaisar Wiyue tubuh utamanya, maka tempat ini masih aman. "Kincen, bagaimana dia lukanya?" Pada saat ini Kaisar Abadi memandang Kincen dengan ekspresi yang agak tidak nyaman. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan sangat gugup. Kincen meliriknya dan menghela napas. Chen Sisi belum pulih dan masih berada di Laut Bencana Abadi.
Apa belum pulih? Kaisar Abadi tiba-tiba mengubah ekspresinya. Mungkinkah asal-usul permaisuri Mingyue tidak dapat menyembuhkan cedera pada tubuh nona muda? Ketika Kaisar Abadi mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Nona muda, Kaisar Abadi, apa yang terjadi? Pada saat ini, Dewi Bintang Gelap di samping memandang Qin Chen dan yang lainnya, terutama Kaisar Agung Yoming di samping Qin Chen, serta Dewi Taiyin dan juga Dewi Bintang Kegelapan yang berisi kekuatan jurang, Dewi Taiyin yang memiliki kekuatan jurang, dan juga mata Molly sangat serius dan suram. Juga, siapa mereka semua? Ledakan, aura yang dingin dan keras melonjak keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, kekuatan laut bencana abadi di bawah ini juga mulai mendidih di bawah stimulasi Dewi Bintang Gelap. Meskipun Qin Chen telah membunuh Kaisar Wu Yue sebelumnya, tapi itu tidak berarti bahwa Qin Chen bisa bersamanya, terutama karena ada orang dengan kekuatan jurang di dalam tim ini. Hal ini membuat Dewi Bintang Kegelapan menjadi waspada. Permaisuri Mingyue dibingkai oleh klan jurang saat itu. Kekuatan dosa, kata Qin Chen menyipitkan matanya dan menatap Dewi Bintang Kegelapan di atas kepalanya tampak bijaksana. Kaisar Abadi dengan tergesa-gesa berkata, Dewi Bintang Gelap, jangan menjadi impulsif. Pria ini adalah menantu permaisuri Qin Chen. Kata Kaisar Abadi menyipitkan mata menatap Dewi Bintang Gelap dan berkata dengan tenang, apakah Anda putra kegelapan yang ditinggalkan oleh permaisuri Mingyue saat itu? Katakan padaku semua yang Anda tahu dan jelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Dewi Bintang Gelap mengerutkan kening. Tempat ini adalah laut bencana abadi. Anda harus menjadi orang yang menjelaskannya, kan? Jika Anda tidak mati, Anda jelas memiliki istana Siming. Mengapa Anda berkolusi dengan orang-orang ini, termasuk orang-orang dari klan jurang? Dewi Bintang Gelap menarik bintang gelapnya dan menatap Qin Chen juga orang-orang lainnya. Oh, menarik, kata Qin Chen mengerutkan kening. Kaisar Abadi, sepertinya orang ini masih tidak tahu tentang Anda. Jadi, ketika permaisuri Mingyue meninggalkan Anda, dua murid rahasia, dia membuat pengaturan terpisah dan tidakkah informasi umum satu sama lain? Berbicara tentang hal ini, Qin Chen berkata dengan serius. Tapi ya, situasinya sangat mendesak dan sangat berbahaya. Kebanyakan orang benar-benar tidak boleh mengetahui yang sebenarnya tentang metode permaisuri Mingyue. Aku tidak akan membiarkan Anda membuat keributan sebesar itu atau dibingungkan oleh berita ini. Berani-beraninya kamu berbicara dengan permaisuri seperti itu. Dewi Bintang Gelap berteriak dengan marah ketika Qin Chen mengatakan nama permaisuri secara langsung. Dewi Bintang Gelap di atas kepalanya tiba-tiba menggerakkan kekuatan dosa yang menakutkan berguling ke bawah ke arah Qin Chen dalam sekejap. Lancang, beraninya kamu menyerang tuanku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Melihat Dewi Bintang Gelap berani menyerang Qin Chen, Kaisar Sime dan yang lainnya yang hadir segera berteriak dengan marah dan melangkah maju untuk mengambil tindakan. Tetapi mereka langsung dihentikan oleh Qin Chen. Bukankah kekuatan dosa luar biasa? Qin Chen terkekeh dengan sedikit ketidakpedulian di sudut mulutnya. Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan dengan ledakan, Qin Chen meraih bintang-bintang gelap dalam kekosongan dengan tangannya yang besar. Duar. Di saat telapak tangan Qin Chen mencapai langit di atas Dewi Bintang Gelap, pelangi ilahi yang tak ada habisnya mekar, membungkus bintang gelap itu langsung ke dalamnya. Dewi Bintang Gelap tiba-tiba mengubah ekspresinya. Orang di depannya ini sebenarnya ingin menangkap bintangnya yang gelap. Dia pun buru-buru mencoba mengaktifkan bintang gelap, melonjak dengan kekuatan dosa yang menakutkan. Tetapi apa yang membuatnya berubah warna adalah bahwa Qin Chen hanya terkekeh dengan ringan, dan di tangannya yang besar, kekuatan dosa yang menakutkan juga melonjak dengan cepat. Apa? Kekuatan dosa? Kamu benar-benar mengendalikan jejak kekuatan kuasa dosa. Ini tidak mungkin, kata Dewi Bintang Gelap. Dia terkejut dan menjadi pucat dengan ngeri. Dia menggertakkan gigi dan buru-buru mengaktifkan tanda yang diberikan oleh permaisuri dalam benaknya. Dan ini adalah kartu truf terbesarnya untuk mengaktifkan The Dark Star. Dalam sekejap, bintang-bintang gelap yang diselimuti oleh Qin Chen mulai gemetar dengan keras, mencoba membebaskan diri dari tangan Qin Chen. Mata Qin Chen berkedip. Dengan ledakan,
Cahaya guntur yang menakutkan keluar dari telapak tangannya, langsung mengelilingi bintang gelap. Dalam sekejap, Dewi Bintang Gelap merasa bahwa dia benar-benar terhubung dengan bintang gelap. Hubungan antara bintang-bintang terputus secara instan. Dan saat berikutnya, bintang gelap itu jatuh ke tangan Qin Chen. "Yao Ming, datang dan lihatlah," kata Qin Chen dengan tenang kepada Kaisar Yao Ming di sampingnya. Kaisar Yao Ming melangkah ke depan, menatap dengan hati-hati sejenak, mengangguk dan berkata, "Harta karun ini memang memiliki tanda permaisuri Ming Yue, sehingga Dewi Bintang Gelap dapat mengendalikan bagian dari kekuatan laut bencana abadi yang kekal ini. Tapi itu hanyalah pinjaman dan tidak bisa benar-benar mengendalikan lautan kesengsaraan abadi sepenuhnya." "Oh, jadi Dewi Bintang Gelap ini memang merupakan cadangan yang dipersiapkan permaisuri Ming Yue," kata Qin Chen mengangguk. Segera guntur tak berujung di telapak tangannya menghilang. Kemudian Qin Chen mengangkat tangannya dan bintang gelap itu langsung dilemparkan kembali ke tangan Dewi Bintang Gelap. Dewi Bintang Gelap pun buru-buru mengambil alih bintang gelapnya dan langsung merasakan hubungan dengan bintang gelapnya lagi. Hatinya dengan cepat santai dan dia memandang Qin Chen dengan ngeri. Harta karun yang dianugerahkan oleh permaisuri sebenarnya dikendalikan secara langsung oleh orang ini di depannya. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, Dewi Bintang Gelap sangat ngeri. Bahkan ahli kaisar yang paling kuat pun tidak dapat mengendalikan kekuatan dosa yang ditinggalkan oleh permaisuri. Jika tidak, dia tidak akan bisa berdiri di dunia bawah ini selama bertahun-tahun. Tapi baru saja, Qin Chen melirik Bintang Gelap yang terkejut. Dewi Bintang Gelap lalu berkata dengan tenang, "Meskipun Anda memang adalah tangan rahasia yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue saat itu, tapi tempat ini sekarang penuh dengan bahaya dan klon menghilang begitu saja. Bahkan jika tidak ada pengiriman berita apapun, Kaisar Wu Yue tidak akan lama dia akan merasakan situasi di sini. Jadi saya tidak ingin Anda memiliki keraguan lagi dan mengatakan yang sebenarnya sesegera mungkin," kata Qin Chen. Dia menatap Dewi Bintang Gelap, matanya sangat agresif dan menindas, membuat Dewi Bintang Gelap berkeringat dingin di dahinya dan merasakan tekanan besar. Jika Dewi Bintang Gelap tidak tahu cara berbicara, maka Qin Chen akan merilis teknik mencari jiwa. Dewi Bintang Gelap menolak tatapan Qin Chen dan berkata dengan wajah yang jelek, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya, tapi Dewi Taiyin ini permaisuri menghilang karena kekuatan jurang saat itu. Tetapi Dewi Taiyin memiliki kekuatan jurang. Oleh karena itu, bagaimana Dewi Bintang Gelap bisa mempercayainya sepenuhnya?" "Oh, jadi kamu khawatir tentang ini?" Qin Chen mengangguk, menatap Dewi Taiyin, mengangkat tangannya dan wus. Dewi Taiyin ditangkap olehnya dalam sekejap dan kemudian dia melakukan langsung di atas kepalanya dan meraihnya. Boom! Aura yang menakutkan melonjak dan jiwa dari Dewi Taiyin langsung diambil dari udara. Kedua jiwa itu tampak ngeri. Pada intinya, tanda rune guntur langsung terungkap bersinar terang. "Ini..." Dewi Bintang Gelap memandang Qin Chen dengan kaget. Qin Chen menekan telapak tangannya dan boom, jiwa-jiwa dari kedua orang itu segera kembali ke tubuh mereka. Tubuh mereka pun lemas dan mata mereka penuh ketakutan. Pada saat itu, mereka merasa bahwa hidup dan kematian mereka benar-benar ada di tangan Qin Chen. Perasaan seperti itu sangat menakutkan, sehingga Dewi Taiyin tidak dapat membentuk perlawanan sedikit pun. "Ini adalah pelayan, dan aku adalah tuannya." Pada saat itu mereka bahkan merasa bahwa apapun yang diminta Qin Chen akan mereka lakukan. Dan Dewi Taiyin juga, utusan suci Teratai Hitam, harus mematuhi semua perintah Qin Chen. Qin Chen melirik Dewi Taiyin dan berkata, "Datang dan jelaskan kepadanya." Dewi Taiyin tertutup keringat dan dia dengan tergesa-gesa berkata kepada Dewi Bintang Gelap, "Dewi Bintang Gelap, aku benar-benar berkolusi dengan klan jurang saat itu. Tapi utusan suci Teratai Hitam dan klan jurang bukan orang yang membingkai permaisuri Ming Yue. Yang mengendalikan utusan suci Teratai Hitam untuk menerobos ranah kaisar menghilang dan tidak pernah membingkai permaisuri Ming Yue untuk menduduki bagian dari laut bencana abadi. Terima kasih kepada Tuan Qin Chen yang telah menyelamatkan kami lebih awal.
kami terbangun dari kebobrokan kami dan tahu bahwa aku harus setia dan tidak mengkhianati leluhur. Jika tidak, kami akan berterima kasih lebih buruk." Melihat penjelasan Dewi Taiyin sambil gemetar, Dewi Bintang Gelap pun terkejut. Dia sudah percaya pada Qin Chen sejak dia melihat tanda jiwa sebelumnya. Jika tidak, dengan kepribadian klan jurang, bagaimana dia bisa bersedia meninggalkan tanda pada jiwanya? Memikirkan hal ini, Dewi Bintang Gelap melirik istana Ximing di tubuh Kaisar Abadi dan akhirnya berkata perlahan. Lalu kemudian Dewi Bintang Gelap pun menjelaskan semua yang dia tahu. Lalu Permaisuri mendekati Bintang Dewa Gelap pada waktu itu, dan Permaisuri Ming Yue memberi dirinya harta ini. Dan dengan harta ini, Dewi Bintang Gelap dapat mengaktifkan kekuatan dosa di Laut Bencana Abadi. Permaisuri Ming Yue juga meminta dirinya untuk tidak memberitahu orang lain tentang hal ini, bahwa jika sesuatu terjadi pada dirinya, Permaisuri Ming Yue, Dewi Bintang Gelap, meminta untuk datang ke inti Laut Bencana Abadi, lalu mengaktifkan kekuatan Laut Bencana Abadi dan lindungi tempat ini sampai dirinya kembali. Dan setelah mengatakan itu kepada Dewi Bintang Gelap, Permaisuri Ming Yue menghilang, dan Dewi Bintang Gelap mengandalkan bintang ini untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung. Selama bertahun-tahun sebenarnya ada ahli kaisar yang mengingini Laut Bencana Abadi ini pada awalnya, tetapi mereka semua diam-diam diusir oleh dirinya dengan kekuatan dosa. Selain itu, Permaisuri Ming Yue pernah mengatakan kepadanya bahwa jika seseorang datang untuk mengambil alih istana Ximing suatu hari di masa depan, maka izinkan Anda untuk membantu mereka. Berbicara tentang ini, Dewi Bintang Gelap melirik Kaisar Abadi. Kaisar Abadi pun tiba-tiba mengerti. "Oh, tidak heran Anda terlihat sangat aneh ketika Anda melihatku menggunakan istana Ximing." Sementara Dewi Matahari yang mendengar bahwa Dewi Bintang Gelap ternyata adalah tangan yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ming Yue pun terkejut. Dewi Bintang Gelap pun mengungkap bahwa sebenarnya dia sudah tahu bahwa Dewi Matahari memang berkolusi dengan orang luar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihatnya. Sebaliknya, dia telah berpegang teguh pada Laut Bencana Abadi untuk menyelesaikan perintah Permaisuri. Namun dia tidak berharap bahwa Permaisuri menghilang dan Dewi Matahari berkolusi dengan Kaisar Yue, dan yang telah membingkai semua yang terjadi kepada Permaisuri Ming Yue. Dewi Bintang Gelap dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melangkah maju dan boom, aura yang menakutkan tiba-tiba menekan Dewi Matahari. Itu seperti gelombang yang marah dan dia ingin membunuh Dewi Matahari di tempat. Namun Qin Chen melambaikan tangannya untuk memusnahkan niat membunuh dan berkata dengan tenang, "Jangan terburu-buru untuk mengambil tindakan. Aku masih bisa menggunakan orang ini." Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik untuk melihat Dewi Matahari. "Apa yang ingin kamu lakukan padaku?" kata Dewi Matahari. Ekspresinya berubah dan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan melonjak di hatinya. Di bawah pandangan Qin Chen, Dewi Matahari merasa seolah-olah seluruh tubuhnya berbulu, seperti mangsa yang ditargetkan oleh seorang pemburu, dan dia merasa gemetar. "Lakukan apa?" Qin Chen terkekeh. "Ketika kamu mengkhianati Permaisuri Ming Yue, mengapa kamu tidak berharap bahwa hari ini akan terjadi?" Setelah mengatakan itu, Qin Chen segera memandang kerumunan dan berkata, "Tekan dia, aku akan mencari jiwanya." "Apa mencari jiwa?" Dewi Matahari tiba-tiba mengubah ekspresinya, berkata dengan tergesa-gesa, "Aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui," kata Dewi Matahari. "Tidak perlu," kata Qin Chen. Dia menolak secara langsung. Bahkan jika Dewi Matahari ingin bekerja sama, Qin Chen tidak akan mengambil resiko seperti itu. Lagi pula, penyiksaan tidak senyaman mencari jiwa. Alasan mengapa dia tidak mencari jiwa kepada Dewi Taiyin adalah karena dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan dosa dan situasinya tidak mengizinkannya. Tapi sekarang, Qin Chen memiliki pengalaman mencari jiwa Dewi Taiyin, ditambah dengan fakta bahwa dia telah melap sumber jiwa dari Kaisar Yue dan mendapatkan sedikit perbaikan di Laut Bencana Abadi. Dan dia dulu akrab dengan perjalanan, dan tentu saja Qin Chen tidak ragu-ragu. Qin Chen melangkah ke depan Dewi Matahari dan menekankan tangannya yang besar di atas kepala Dewi Matahari. "Tidak, aku tidak mau." Dewi Matahari menjerit-jerit dengan mengerikan.
Namun napas jiwa yang menakutkan telah tenggelam langsung ke dalam lautan jiwanya. Berdengung, dalam sekejap, lautan jiwa Dewi Matahari yang diserang oleh Qin Chen pun berfluktuasi keras, mencoba menahan invasi Qin Chen. Hahaha, hanya trik kecil, kata Qin Chen terkekeh, dan secara langsung mengaktifkan kekuatan dosa. Dalam sekejap dengan sebuah ledakan, aura seluruh laut bencana abadi melonjak. Kekuatan dosa ini menembus langsung ke dalam jiwa Dewi Matahari. Simei, kata Qin Chen. Pada saat yang sama, Qin Chen memberi perintah kepada Kaisar Simei. Teknik menawan. Kaisar Simei sudah dipersiapkan dengan baik, dan dia menggunakan teknik pesona yang kuat untuk menyerang pikiran Dewi Matahari dalam sekejap untuk menetralkan perlawanan lawan. Duar. Tiba-tiba informasi-informasi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dalam pikiran Qin Chen. Sejumlah besar informasi yang berantakan ditransmisikan dengan padat, membuat pikiran Qin Chen sedikit pusing. Tetapi dengan pengalaman menyerang lautan jiwa Dewi Taiyin, Qin Chen hampir tidak mengalami kerusakan saat ini, dan dia telah menolak dampak dari informasi ini. Sebaliknya, itu Dewi Matahari matanya berkabut, dia tidak bisa untuk tidak mengerang. Seluruh tubuhnya gemetar mengejang. Pencarian jiwa dengan paksa semacam ini lebih menakutkan daripada invasi fisik murni. Jika Anda tidak hati-hati, maka itu bahkan dapat menyebabkan kerusakan jiwa yang tidak dapat diobati. Di dunia luar, Dewi Taiyin memandangi keadaan Dewi Matahari dan lalu mengingat pengalamannya sebelumnya untuk diserang oleh Qin Chen dan dicari jiwa. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa takut dan menjadi pucat. Sementara Dewi Bintang Gelap dan yang lainnya juga ketakutan. Dalam hal kultivasi, Dewi Matahari adalah ahli Kaisar Agung yang kuat, sedangkan Qin Chen hanyalah seorang ahli semi kaisar. Secara teori, dengan tingkat kultivasi Qin Chen, apalagi dengan jiwa Dewi Matahari, bahkan jika Dewi Matahari dalam keadaan koma, Qin Chen tidak akan pernah bisa menyerbu jiwanya. Tapi sekarang, adegan di depan mata mereka benar-benar membalikkan pemahaman ini. Terutama Dewi Bintang Gelap, tubuhnya bergetar tak dapat dijelaskan. Untungnya dia lulus ujian sebelumnya, jika tidak, dia harus melalui pencarian jiwa seperti itu yang akan lebih buruk daripada kematian, dan juga semua privasinya akan terungkap.